Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Nur Asya dengan NIM 19 19 10 30 1152. Saya berasal dari kelas praktikum pemetaan D. Oke, di sini saya langsung aja membahas tentang meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Di sini kita akan membahas 4 materi, yaitu 1 definisi pemetaan, 2 pembahasan new normal, 3 peningkatan kompetensi ilmu pemetaan saat new normal, dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, kita langsung saja ke definisi. Apa sih definisi praktikum pemetaan? Pemetaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari terkait sistem pengukuran, perhitungan, dan penggambaran titik, jarak horizontal, jarak vertikal atau beda tinggi, sudut horizontal, sudut vertikal, pembuatan atau penggambaran kontur, perhitungan luasan, dan perhitungan volume. Pada bidang teknik sipil, ilmu ini sangat digunakan karena dalam proses perencanaan suatu konstruksi. Jadi dibutuhkan suatu pengukuran terlebih dahulu. Sebelum kita membuat sebuah bangunan atau sebuah konstruksi, kita harus mengukurnya. Beda tinggi mana saja yang akan kita buat. Semisal di rumah saya itu dapur dan ruang makan. Itu kita membuat beda tinggi sekitar 1 meteran, 2 meter lah. Agar terlihat beda tingginya. Yang kedua, kita bisa menggunakan kontur terlebih dahulu atau menggambar kontur. Alat apa sih yang kita butuhkan saat kita menggambar kontur? Oke, kita next, alat-alatnya. Alat ukur biasanya pada pekerjaan konstruksi harus melakukan pengukuran langsung pada lapangan sebelum melakukan perencanaan. Nah, kita nggak bisa dong, kita daring terus-terusan sampai 2021. Terutama untuk civil engineer dan untuk fakultas kedokteran gigi atau fakultas kedokteran biasa. Jadi mustahil buat kita untuk praktikum sendiri online di rumah tanpa media-media yang ada di lapangan. Itu sangat mustahil. Meskipun alat-alat yang ada, tapi kita tuh lebih enak gitu loh untuk bertatap muka daripada daring seperti ini, ya gak sih? Kalian pasti mahasiswa civil engineer nih, terutama pasti ngerasa, ih kok lama ya libur, ih kok gini ya. Oke, langsung saja. Yang ke satu ada alat meteran. Alat ukur ini tidak asing lagi dalam dunia perkonstruksian. Alat ini merupakan alat utama dalam melakukan pengukuran karena mudah digunakan. Fungsi dari alat ini tentunya adalah mengukur panjang dan jarak. Biasanya, satuan yang digunakan dalam mengukur yaitu meter, sentimeter, milimeter, dan satuan Inggris inch, yard, and feet. Cara penggunaan alat ini cukup mudah, yaitu dengan cara merentangkan meteran dari titik pertama, kedua, dan tinggal melihat ukurannya. Jadi meteran itu kalau nggak salah setahu saya tuh ada 2. Itu meteran biasa seperti ini, seperti pada gambar ya. Dan yang kedua adalah meteran roll. Dan di sini di bawahnya meteran ada gambar apa? Pasti kalian nggak asing lagi ya. Ini adalah gambar kompas. Alat ukur yang kedua ini fungsi utamanya yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah, terutama arah selatan dan arah utara. Selain itu, kompas juga dapat digunakan sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran azimut, membentuk siku-siku, dan mengukur sudut horizontal. Jadi kalian nggak usah khawatir nih, semisal kalian itu dapat proyek di Kalimantan, dan Kalimantan itu di tengah hutan. Amin ya. Jadi kalian bingung, ini kita di arah mana sih, selatan, barat, atau timur? Kalian bisa menggunakan kompas seperti ini. Kalian beli banyak kok, meskipun harganya rada-rada mahal. Dan kalian bisa menggunakan kompas di HP.
seperti ini. Kalian bisa download di Play Store yang berjudul Kompas, seperti ini. Nah, ini Kompas yang di Play Store. Jika kalian tidak punya uang, bisa download langsung di Play Store karena itu gratis banget. Oke, sebelum itu saya mau ngejelasin pengukuran alat ukur untuk mengukur apa sih namanya? Kontur, sebuah garis kontur. Di sini kalian bisa menggunakan total station. Total station ini beroperasi untuk mengukur jarak dan sudut vertikal horizontal secara otomatis. Oke. Jika kalian belum tahu apa sih itu pengukuran alat total station, kalian bisa searching di Google nih. Dan muncul gambar seperti ini. Ini adalah total station yang digugakan untuk mengukur garis kontur. Jadi kalian itu di sini bisa melihat konturnya, dan di sini tuh ada alat-alat untuk mencet-mencet gitulah ya. Oke, kita kembali lagi ke PPT. Next, new normal. Apa sih yang kalian ketahui tentang new normal pada saat ini di era corona ya? Oke. The new normal, normal baru atau kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru atau belum pernah ada sebelumnya atau kebiasaan baru. Jadi new normal ini baru ada di tahun 2020 karena adanya virus corona yang terjadi pada pertengahan tahun 2020. Oke, ini adalah map peta Pulau Jawa. Map peta Pulau Jawa ya. Dari Surabaya, Bangkalan, Gresik, Sidoarjo, Mojosari, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, sampai Jember, Bondowoso pun ada. Nah, di sini pasti ada Banyuwangi. Tercatat di Pulau Jawa yang terkonfirmasi terkena virus corona itu ada 61.483 jiwa. Bayangin, sebanyak apa dari Sabang, dari ujung Jawa Timur sampai ke ujung Jawa Timur lagi itu ada 61.000 totalnya, kurang lebih ya. Dan yang meninggal pada saat ini di Pulau Jawa terdapat 4.375 jiwa atau korban. Dan yang sudah sembuh nih ada 54.171. Oke. Jadi banyak yang terkonfirmasi dan di sini juga ada yang meninggal. Nih. Ini adalah data 30 Juni 2020. Jadi di Indonesia, Jawa Timur itu adalah top global nomor 2 kalau nggak 1 yang menguasai tersebarnya virus corona yang terbesar di Pulau Jawa. Teruntuknya di Batu, Malang, Surabaya. Itu adalah pusat corona yang pertama. Oke, lanjut next. Apa yang dapat kita lakukan? Pasti kalian terpikir-pikir ya. Yang dapat kita lakukan, banyak kota di Indonesia telah melakukan proses penormalan kembali kehidupan secara berangsur. Namun, tanpa disadari, kasus atau pandemik yang bersifat global ini masih belum banyak orang peduli terhadap dirinya sendiri, bahkan orang lain. Seperti contohnya, tidak memakai masker saat keluar rumah, dan menyepelekan pandemik ini dengan melakukan liburan jauh. Jadi, saya akan menjelaskan bahwa virus corona ini tidak main-main, sobat. Karena virus corona ini benar-benar mematikan. Dan baru-baru ini ada penemuan kasus baru virus corona. Jadi,
tidak ada gejala sedikit pun. Tidak ada gejala batuk, sesak nafas, tidak ada. Jadi langsung tubuh kita sehat, tapi kita tidak bisa mencium. Nih mencium bau tip aja kita tidak bisa. Merasakan makanan pedas, manis, asam, gurih, asin itu tidak bisa. Jadi pandai-pandailah kalian menjaga kesehatan diri sendiri. Jangan lupa pakai masker. Dan sekarang di kota saya di Bondowoso sudah menerapkan jika orang tidak memakai masker, dia disuruh turun dari kendaraan dan dihukum untuk menyanyi di pinggir jalan atau bisa hukumannya itu memungut sampah. Oke. Namun banyak orang juga telah sadar bahwa pandemik ini benar-benar membutuhkan kontribusi dan kerjasama untuk menghapus pandemik ini dengan cepat. Siapa sih yang nggak pengen keluar rumah tanpa masker? Siapa sih yang nggak pengen kuliah, hura-hura, ketemu dosen, ketemu teman banyak? Seperti dulu ya. Sekarang kuliah online terbatas, tugas juga banyak. Mending kalau saya sih kuliah tetap muka ya daripada online gini. Di samping itu, apa yang kita dapat lakukan dalam menghadapi era new normal saat ini? Contoh kegiatan yang bermanfaat dalam menghadapi era new normal. 1. Melakukan bisnis online. Wah, pasti banyak teman-teman kalian mendadak menjadi menjadi pebisnis ya di story-story WhatsApp. Yang kedua, banyak membaca info terkini COVID-19. Jangan malas-malas membaca, meskipun kita jarang membuka koran. Setidaknya kita membaca di media televisi atau di HP kalian juga. Yang ketiga, bakti sosial secara virtual melalui media online. Dan yang keempat, penyuluhan atau webinar melalui media online. Sekarang sudah banyak juga untuk penyuluhan atau webinar di kampus-kampus kalian juga pasti ada. Di Universitas Jember contohnya kita melakukan webinar secara gratis, secara online. Itu banyak juga manfaatnya. Daripada kita berdiam diri di rumah, main HP, buka TikTok, kan mending kita baca-baca dan melakukan kegiatan webinar. Oke, next. Peningkatan kompetensi ilmu pemetaan saat era new normal. Peningkatan kompetensi ada 3. 1. Membaca. Disarankan untuk membaca atau menggali info terkini tentang pemetaan. Yang kedua, pengalaman. Mencari pengalaman di sekitar yang berhubungan dengan pemetaan. Yang ketiga, belajar. Mempelajari seluruh hal yang berhubungan tentang pemetaan. Beberapa pengalaman yang telah dilakukan dalam meningkatkan kompetensi dalam new normal. Sini yang pertama adalah menggali info, membaca buku yang terkait dengan pemetaan, atau membaca luasan perhitungan azimut, menentukan kontur, dan sebagainya. Kalian bisa menggali informasi ini dari buku-buku yang ada kaitannya tentang pemetaan. Kemarin itu ada, namanya lupa saya, itu memang kata dosen saya, kata Bapak Rendra Suprobo Aji, itu adalah buku yang benar-benar abadi sampai saat ini. Jadi itu benar-benar manjur ya. Dan kedua, itu ada pengalaman, mengikuti kegiatan bidang konstruksi dalam bidang teknik sipil atau melakukan pengukuran pada perencanaan. Yang ketiga, belajar. Jika kalian tidak belajar, maka kalian tidak akan bisa. Beberapa mata kuliah terdapat pembahasan yang sama dengan pemetaan seperti menghitung luasan, menentukan azimut, kontur, dan sebagainya. Nah, di sini ada kesimpulan. Pada ilmu pemetaan ini banyak sekali yang dapat kita gunakan dalam dunia teknik sipil seperti yang dijelaskan tadi. Hal sederhana seperti mengukur jika kita buka, orang yang teliti dan tidak paham mengenai mengukur, perhitungan dan lainnya. Maka saat kita terjun pada lapangan dan melakukan perencanaan akan bingung sendiri. Jadi,
Kesimpulan di sini kalian harus belajar, dan belajar. Jika kalian tidak akan belajar, kalian tidak akan bisa dan skill kalian akan nol. Ingat, kalau tidak belajar skill kalian akan nol. Jangan malu ke gengsi itu buang. Sekarang kita fokus untuk belajar untuk mencapai masa depan yang cerah. Oke, kita sudah di penghujung akhir presentasi kali ini. Terima kasih. Pada saat ini, hendaklah kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengurangi rasa hati-hati saat melakukan kegiatan di luar rumah. Saya Anita dan Asya pamit undur diri. Semoga video yang saya jelaskan saat ini berguna untuk semua mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Tetap semangat menjalani daring sampai ketentuan masuk yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri. Saya Anita dan Asya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.